Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firdausya, NIM 180808138, kelas 4E Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Jadi apa sih komunikasi? Komunikasi secara etimologi berasal dari kata komunikar atau komunis yang biasa kita sebut sama atau menjadi milik bersama. Jadi komunikasi adalah penyampaian pesan atau pemindahan pesan dari sumber ke penerima, sehingga si penerima mau mengikuti isi pesan atau suatu proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima. Di sini ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, sumber. Sumber bisa diartikan sebagai orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikator diartikan sebagai orang yang membawa dan menyampaikan pesan. Yang ketiga, pesan atau informasi merupakan keseluruhan hal yang disampaikan oleh komunikator. Keempat, saran atau komunikasi atau channel merupakan media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang kelima, komunikan atau penerima adalah orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Yang keenam, umpan balik atau feedback dapat diartikan sebagai jawaban komunikan atas pesan yang diberikan oleh komunikator. Komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi primer. Komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang atau simbol dibagi menjadi dua. Yang pertama, verbal, dapat berupa tulisan atau lisan. Yang kedua, nonverbal, dapat berupa gestur atau kial, isyarat, warna, gambar, dan lain-lain. Ciri-ciri komunikasi primer. Yang pertama, komunikasi berlangsung secara langsung atau face to face. Yang kedua, komunikasi berlangsung tanpa menggunakan perantara atau alat bantu. Yang ketiga, komunikasi berlangsung dengan menggunakan simbol atau verbal maupun nonverbal. Dan yang keempat, komunikasi berlangsung dalam ruang dan waktu yang sama. Yang kedua, komunikasi sekunder. Komunikasi sekunder merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat bantu sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media yang digunakan dalam komunikasi sekunder terdiri atas yang pertama, media massa. Media massa dibagi menjadi dua, media massa cetak, contohnya koran, majalah, buletin, tabloid, dan lain-lain. Sedangkan media massa elektronik, contohnya radio dan televisi. Dan yang terakhir, yang kedua, media non massa, contohnya surat, telepon, telegram, poster, spanduk, papan pengumuman, buletin, folder, dan lain-lain. Komunikasi sekunder dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi sekunder langsung merupakan komunikasi dengan menggunakan media yang terjadi secara langsung dan mendapatkan umpan balik seketika, contohnya video call, telepon, dan chatting. Yang kedua, komunikasi sekunder tidak langsung merupakan komunikasi yang terjadi secara tidak langsung dan umpan balik yang diberikan oleh komunikan tertunda, contohnya radio, televisi, SMS, email, surat, dan telegraf. Ciri-ciri komunikasi sekunder. Yang pertama, komunikasi berlangsung dengan menggunakan media perantara. Yang kedua, komunikasi bisa terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, komunikasi seringkali umpan balik terjadi secara tertunda. Yang terakhir, norma-norma dalam komunikasi. Norma adalah suatu tatanan hidup yang berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup pada masyarakat. Norma dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma agama, yaitu peraturan hidup manusia yang berisi perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, norma moral atau kesusilaan, yaitu peraturan atau kaidah hidup yang bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu peraturan atau kaidah yang bersumber dari pergaulan hidup antar manusia. Dan yang terakhir atau yang keempat, norma hukum,
yaitu peraturan atau kaidah yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau negara yang sifatnya mengikat atau memaksa. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.